Salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut. Mencatut ya saya bilang ya, dalam dokumen paling penting Mukadimah Kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa kabar pula diskursus nasab? Yang awalnya adalah diskursus ilmiah, yang dibahas pula secara ilmiah, sempat terjadi jual beli dalil, jual beli hujah dalam tanda petik. Itu menarik karena akan menimbulkan kajian-kajian. Dari situ kemudian melebar kemana-mana. Dan banyak yang menanyakan, apakah Anda menjadi pendukung Kiai Haji Imaduddin? Termasuk di kolom komentar. Sebenarnya saya itu mendukung kepada sisi keilmuan dalam penelitian, karena saya menyukai itu. Terlepas nanti belakangannya itu apakah apa yang disampaikan seseorang, gampangnya Kiai Haji Imad gitu, apakah nanti akan terbantahkan atau tidak, itu sisi lain. Tapi bahwa seseorang mengerahkan pikirannya untuk menyampaikan sesuatu yang dia ketahui dan dia yakini dan ada referensinya, itu yang saya hargai. Karena demikian, budaya keilmuan kita, budaya intelektual kita tidak akan hilang. Maka apabila kita statis pada satu titik, maka hanya itu saja. Ini biasanya sepengetahuan saya tidak berkembang. Jadi mohon jangan disikapi ketika ada sebuah diskursus itu sebagai pemecah belah atau dilarikan kemana-mana. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana Anda ketahui sudah kemana-mana kan, sudah kemana-mana, dan saya juga tidak terlalu banyak menanggapi. Yang saya harapkan adalah kembalikan kepada porsi awalnya, adalah menelisik keabsahan seorang tokoh yang bernama Ubaid kemudian menjadi Ubaidullah. Benarkah tokoh ini sebagai zuriyah Nabi? Benarkah sanadnya tersambung, sanad nasabnya? Dan kitab apa yang membuktikan? Kitab dalam pengertian yang diharapkan adalah yang semasa atau yang umum disebut primer. Kalau tidak yang mendekati. Kalau toh ada yang kebelakangan, tidak ada masalah sebenarnya, asal kitab yang belakang itu merujuk kepada kitab-kitab semasa. Karena ini kan peristiwa sejarah. Jadi sebenarnya persoalan nasab adalah peristiwa sejarah, karena orang lahir, procot, memiliki anak dan seterusnya, itu kan peristiwa sejarah di masa lampau. Tapi kemudian dipisahkan, dipilah antara ilmu sejarah dan nasab, padahal satu sama lain saling berkelindan. Nah, dari sini kemudian berlari kecil, kemudian agak kenceng kepada konsepsi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan baru-baru ini saya mendapatkan kiriman video pernyataan dari Ketua Tanfidiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Pasuruan ya. Ini mohon maaf Pak Kiai, saya menggunakan logo NU di peci saya, bukan apa ya, saya tidak mengatas nama NU, saya atas nama pribadi saya. Kebetulan saya saat ini sedang berada di luar rumah sehingga peci saya cuma ini. Nah, kita simak penuturan beliau. Mohon maaf karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab dari Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali. Silahkan Anda nanti bisa tonton sendiri ya. Intinya yang pertama kan diskursus ini karena arahnya kan kepada penelitian Kiai Haji Imad itu.
dianggap mengacak-acak. Ini bahasa yang menurut saya kurang tepat, karena di NU itu kan ada LBM, kan, Lembaga Basul Masail. Artinya mencari persoalan-persoalan yang polemik, kemudian kita mencari solusinya dengan dalil-dalil, kan, seperti itu. Dan NU juga punya Lakspesdam yang semestinya adalah tujuannya penelitian-penelitian. Nah, sebuah penelitian disebut mengacak-acak, ini menurut saya itu diksi atau pilihan kata yang tidak tepat. Mohon maaf ya Kiai, mohon maaf, karena ini nanti akan ketika ada penelitian lalu dianggap tidak sama dengan pendapat umum, kemudian dianggap mengacak-acak, ini imbasnya akan membunuh karakter ilmiah atau budaya keilmuan, karena ilmu kan tidak berhenti gitu. Kemudian yang kedua tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya pikir tidak seperti itu ya. Karena ya mohon maaf Kiai, saya juga belajar juga, dan ini mohon jangan disikapi sebagai pertentangan saya kaum bawah NU dengan atas, jangan seperti itu. Ini barangkali sharing saja, karena di media dan kita tidak bertemu, kita sampaikan ke media, dan sama-sama mari kita saling berpikir yang indah, yang jernih gitu. Anggaplah ini bagian dari demokrasi komunikasi terkait dengan satu hal yang dipersoalkan. Jadi kalau kita bicara akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kan aslinya kan cuma Ahlussunnah, kemudian ada wal Jamaahnya, ketika sampai ke Indonesia di NU jadi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kita ketahui secara umum di buku-buku panduan NU, di buku-buku keazwajahan itu kan mengacu kepada persoalan konsepsi akidah, yang kita di situ mengikuti kepada Imam Asy'ari, kemudian Imam Maturidi ya. Dan dalam konsepsi fikih mengacu kepada salah satu dari imam madhab yang 4, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian dalam konsepsi tasawuf kita mengacu kepada Imam Junaidi, Al-Baghdadi, dan Imam Ghazali. Dan kalau dari sini pokoknya terkait dengan Aswajah An-Nahdiyah, apakah imam-imam ini adalah Saddah Alawi? Apakah beliau-beliau ini dari Bani Alawi? Nah, mohon petunjuknya kepada semua yang ahli-ahli, termasuk kepada Pak Kiai, karena ini juga menjadi kekhawatiran kan. Kalau dari sisi komunikasi ini kan bisa menjadi pola pengalihan isu, bukan isu sebenarnya, penelitian. Mohon maaf, kata isu saya kurang suka di sini, karena jangan sampai sebuah penelitian dianggap sebuah isu, apalagi dianggap mengacak-ngacak. Dan kalau juga dikatakan sudah sepakat semua, kata sepakat ini seperti apa? Memang ada kesepakatan secara alami ya, konsensus alami. Tapi ada juga kesepakatan yang sifatnya kan formal. Ini juga kan harus dipertegas. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa dengan merujuk kepada Ketum PBNU, begitu menurut beliau ya, apakah benar sanad keilmuan ulama-ulama NU, bil khusus pendiri-pendiri NU itu mayoritas ke ulama-ulama Ba'alawi? Ini mohon diteliti ulang, mohon difikirkan bersama apakah benar seperti itu. Saya tidak akan memberikan jawaban di sini. Mari kita belajar bareng-bareng. Benarkah seperti itu? Kalau tidak, mohon diralat Pak Yai, sebab ini membahayakan juga. Ini menjadi malah berindikasi menjadi pengaburan sejarah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di luar konteks semua itu, sebenarnya seperti yang pernah saya katakan terkait dengan sejarah NU. Sejarah NU sangat luar biasa kan, diacak-acak. Sampai konon asasi saja dikatakan di situ tercantum mohon restu kepada Habib-Habib. Nah, berkenaan dengan sejarah NU yang diacak-acak, setidaknya di kanal ini saya sering kali ya, bukan hanya belakangan ini, di mana respon yang keras seperti ini terhadap perusakan sejarah NU. Menurut saya menggunakan diksi yang kasar, ini perusakan. Sebab apa? Memang tidak ada dasar mengatakan itu, dan disampaikan, kemudian ada kesan ini dipropagandakan. Nah, sebagai perbandingan juga, ini saya akan putarkan video dari Bang Faisal Assegaf. Saya panggil beliau itu Abang karena dulu pernah satu grup WA, dan ketika terjadi diskusi itu panggil Bang, karena memang saya tidak biasa ngoko ya. Kita simak videonya, yang mana video ini sudah agak cukup lama ya. Orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar, harus ada juga kualitasnya yang besar. Unggul dengan kualitasnya, bukan unggul dengan kuantitasnya.
Jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Kenapa saya menentang pengkultusan terhadap Hasyim Asy'ari? Karena itu semua dibuat bukan untuk kepentingan umat. Organisasi dengan simbol Hasyim Asy'ari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelintir orang dari keluarga mereka. Jangan saya buka terlalu jauh tentang praktek-praktek korupsi yang dilakukan secara norak oleh PKB ya. Oleh petinggi-petinggi partai PKB yang selama ini merasa paling NU. Norak kalian, bobrok kalian. Jangan menafikan sejarah. Jangan. Sejarah organisasi NU ini dibentuk sejak awal dengan melibatkan seluruh keragaman. Partisipasi dari kalangan Habaib, kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya, seperti Tokoh Hasan Jipo, itu sosok dari akar rumpun Muhammadiyah, presiden pertama PBNU, dan juga dari kiai-kiai di seluruh Indonesia. Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut ya saya bilang ya, dalam dokumen paling penting Mukadimah Kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut. Mengambil tokoh terbesar pada saat itu yang namanya Said Abdullah Hasan Assegaf. Dia juga memanfaatkan kebesaran tokoh Arab, ingat, Hasan Jipo sebagai presiden pertama pembentukan PBNU. Organisasi. Kalau saya mau buka sejarah ini paling banyak partisipasi kalangan-kalangan. Muslim Tionghoa, Muslim Arab, Muslim di luar Jawa, Muslim Jawa Tengah, Muslim tokoh-tokoh ulama dari Jawa Barat. Keragaman. PBNU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar, yang hanya keluarganya saja mengklaim seolah-olah menjadi tokoh utama. Saya punya data-data sejarah, dan saya melihat sejarah tidak dalam rakitan-rakitan sejarah yang kalian bikin untuk mengkelabui umat. Mengklaim dengan akal sehat yang sangat tidak bisa diterima. Akal sehat yang dilakukan hanya asabiyah, fanatik kelompok. Saya punya catatan dari hari ke hari tentang Indonesia. Sebuah kumpulan sejarah yang diterbitkan oleh Gramedia, lembaga yang selama ini sangat kredibel dan tidak sembarangan mengeluarkan sebuah penerbitan buku kalau tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Tidak ada terlalu unggul yang namanya itu Hasyim Asy'ari. Kenapa tiba-tiba dalam perjalanan seolah-olah dikultuskan sedemikian rupa, diagung-agungkan begitu besar, yang ujungnya anak cucunya itu pergi mencari uang lewat yayasan-yayasan foundation yang tidak pernah ada laporan transparansinya kepada publik, yang tidak ada tujuannya untuk apa, yang berimplikasi setiap orang mengkritik NU dituduh macam-macam, berafiliasi sama kelompok ini, ditunggangi oleh kelompok ini, dibayar oleh kelompok ini. Malu kalian. Faisal Assegaf itu cuma satu. Saya tidak menanggapi panjang terkait yang disampaikan oleh Bang Faisal ya. Nah, dari semua apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, walaupun ini video lama, sekali lagi, kira-kira seperti apa tanggapan para kiai, terutama pengurus yang aktif di Nahdlatul Ulama ini permohonan dari orang kampung yang ada di bawah. Ya, saya juga bagian dari salah satu pengurus Banum NU, dan saya menyuarakan atas nama pribadi, tiada salahnya barangkali jika anak nakal ini, anak bandel ini memohon kepada para kiai untuk memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan, satu di antaranya ya oleh Bang Faisal, satu di antaranya terkait dengan pengacak-acakan sejarah NU sudah sangat luar biasa. Demikian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah tanggapan terhadap Bang Faisal akan saya sampaikan pada edisi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.